Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, meskipun di luar sana hujan, tapi kita tetap semangat. Sebelum masuk ke materi pada hari ini, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran, apakah ada yang tidak hadir. Adi Santoso, Gilang Ramadan, Cik Aden Sukamtoro, Ajiza Alwaya, Mila Septianawati, Septian Dwi Putra, Mila Aristia Dewari. Nah, hadir semua ya. Baik, selanjutnya apakah ada yang tahu kali ini kita akan belajar tentang apa? Baik, Bapak jelaskan sedikit materi pada hari ini, yaitu tentang wujud zat dan perubahannya. Nah, di sini dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan IPA sosial atau disebut IPAS fase B kelas 4. Di sini kali ini kita akan mempelajari model pembelajarannya, itu tentang model eksperimen dengan waktu 2 kali 35 menit, totalnya 70 menit. Kompetensi awal itu topiknya bagaimana wujud benda bisa berubah. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama-tama itu ada tujuannya. Tujuannya peserta didik dapat memahami dan menganalisis pengaruh perubahan wujud benda. Yang selanjutnya, peserta didik mempelajari karakteristik wujud zat dan perubahannya. Selanjutnya, peserta didik mampu mempelajari bagaimana perubahannya wujud zat itu bisa terjadi. Oke, next. Nah, di sini ada pengertian. Tadi ada tujuan, di sini ada selanjutnya ada pengertian. Pengertian perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahannya pada suatu benda terjadi berbeda wujud dari sebelumnya. Jadi di sini berubah bendanya dari yang sebelumnya jadi berubah dari yang sebelumnya. Nah, pada kondisi yang tertentu, pada kondisi tertentu, suatu zat benda yakni seperti membeku, mencair dan sebagainya. Nah, di sini ada klasifikasi jenis-jenis zat dan sifatnya. Nah, yang pertama itu ada zat padat. Zat padat memiliki sifat, bentuk, dan juga volume yang sangat relatif tetap. Nah, di zat padat juga memiliki sifat-sifat benda padat. Nah, diantaranya adalah sifat-sifatnya, bentuknya dan volumenya tetap sama. Dua, berubah dengan cara tertentu. Yang ketiga, memiliki massa. Nah, di sini punya di sini zat padat itu bisa berubah. Contohnya itu perubahan benda padat menjadi mencair. Nah, puding yang memandat, contohnya puding yang memandat, lilin yang mengeras, air membeku menjadi es. Yang awalnya air yang didinginkan misalnya dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas akan kehilangan panas, partikel-partikel air akan mendekat dan membentuk struktur padat yaitu es. Mencair. Zat mencair adalah salah satu bentuk dan wujud benda yang berupa cairan dengan sifat-sifatnya yang khususnya dan tentu saja berbeda dari benda padat. Sifat benda mencair adalah memiliki sifat yang tidak tetap.
karena molekul penyusunannya bergerak bebas dan terus berubah mengikuti wujud dan bentuk wadahnya. Contoh perubahan wujud mencair, contohnya yaitu lilin. Lilin yang mencair. Jika lilin cair dibiarkan mendingin, misalnya diletakkan pada suhu ruangan yang begitu panas yang ada di dalam lilin, akan dilepaskan ke lingkungan, begitu membuat lilin kembali mengeras atau membeku. Nah, selanjutnya di sini mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud gas menjadi padat. Misalnya, saat membakar kayu di dekat tembok, yang awalnya itu tembok itu berwarna putih. Nah, yang kemudian berwarna berubah berwarna menghitam-hitamkan, menghitam-hitam. Hal ini terjadi karena gas asap hasil pembakaran menjadi padat. Perubahan wujud cat ini sering juga disebut deposisi. Nah, di sini kita belajar memakai model eksperimen. Jadi pembelajaran eksperimen itu ada 9 langkah model. Yang pertama itu ada persiapan dan identifikasi masalah, merumuskan hipotesis, perencanaan eksperimen, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan dan pengamatan, analisis data, penarikan kesimpulan, presentasi dan diskusi hasil, 9 refleksi dan evaluasi. Nah, di sini ya, yang pertama itu ada persiapan dan identifikasi masalah. Guru memberitahu kepada peserta didik materi apa yang akan dipelajari pada hari ini. Jadi, guru itu sebelum memulai pelajaran, guru harus memberitahu pada peserta didik terlebih dahulu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya guru meminta peserta didik membuat kelompok. Nah, jadi setelah itu guru menyuruh peserta didik untuk membuat kelompok. Selanjutnya guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik, yaitu pertanyaannya, apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Nah, di sini harapan guru pada peserta didik dapat menjawab, lilin akan mencair ketika dipanaskan menggunakan api. Nah, di bawahnya lagi, guru memberikan pertanyaan pemantik kembali untuk menguatkan jawaban mengenai materi yang akan dipelajari. Nah, guru bertanya, mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didiamkan? Nah, harapan peserta didik menjawab, karena lilin menjadi padat kembali karena suhu di sekitar lilin kembali menjadi dingin setelah dipadamkan atau dimatikan. Nah, di bawahnya lagi, guru menjelaskan sedikit topik yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pertanyaan pemantik, yaitu topik bagaimana wujud zat benda bisa berubah. Di bawahnya lagi, selanjutnya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan keterampilan yang akan dikembangkan melalui kegiatan ini. Misalnya, dalam materi bagaimana wujud zat benda bisa berubah, nah, memperkenalkan lebih jelas tentang lebih dalam faktor kuncinya yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi bisa berubah menjadi cair ataupun bisa berubah menjadi padat. Oke. Nah, di sini di model pembelajaran eksperimen selanjutnya ada merumuskan hipotesis. Jadi di sini guru meminta peserta didik untuk memberikan hipotesis atau perkiraan sementara tentang apa yang mungkin terjadi dalam sebuah eksperimen yang akan dilakukan. Misalnya, eksperimen tentang wujud zat dapat berubah terhadap benda. Harapan saya kepada peserta didik atau harapan guru kepada peserta didik dapat memberikan perkiraan sementara seperti, jika eksperimen ini tentang wujud zat dan perubahannya, maka benda itu akan berubah jika dikaitkan dengan berubahnya benda tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ada perencanaan eksperimen. Di dalam perencanaan eksperimen, guru mengarahkan peserta didik untuk menyiapkan alat-alat. Jadi di sini guru menyuruh
pada peserta didik untuk menyiapkan alat-alat, bahan-bahan, dan langkah-langkah yang akan dilakukan di saat percobaan atau eksperimen. Misalnya, ketika percobaan atau eksperimen tentang perubahan wujud zat terhadap benda berubah, guru meminta peserta didik untuk menyiapkan bahan-bahannya atau alat-alatnya, yaitu 2 sendok, 2 lilin, korek api gas, dan air secukupnya, serta guru memberikan contoh langkah-langkah pembuatan eksperimen tersebut. Nah, di sini selanjutnya di dalam model pembelajaran eksperimen selanjutnya ada pelaksanaan eksperimen. Nah, di sini di dalam pelaksanaan guru telah memberikan langkah-langkahnya atau percobaan hasil eksperimen. Nah, selanjutnya guru akan memberikan lembar kerja pada peserta didik atau disebut LKPD. Di bawahnya lagi, peserta didik melakukan eksperimen yang sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan oleh gurunya. Nah, selanjutnya ada pengumpulan dan pengamatan. Di sini peserta didik dapat mencatat hasil atau data yang diperoleh dari hasil percobaan dan dimasukkan ke dalam LKPD atau mengisi lembar kerja peserta didik yang diberikan oleh guru untuk mengamati hasil eksperimen yang ia telah lakukan. Nah, di sini ada analisis data. Jadi di sini ada analisis data. Jadi setelah peserta didik menyelesaikan eksperimen, peserta didik memberikan hasil kerja dalam bentuk LKPD kepada guru. Guru akan menganalisis hasil kerja peserta didik atau mereka yang melalui LKPD yang sudah diisi. Nah, di sini ada penarikan kesimpulan. Jadi itu guru meminta peserta didik untuk menarik kesimpulannya. Meminta kesimpulan berdasarkan analisis atau pengamatan eksperimen yang telah mereka lakukan. Misalnya pada perubahan suatu zat terhadap benda, apakah peserta didik dapat berhasil merubahnya benda tersebut atau tidak. Oke, selanjutnya di sini ada presentasi dan diskusi hasil. Peserta didik mempresentasikan hasil eksperimen yang dilakukan kepada teman-temannya atau teman sekelompoknya ataupun guru. Guru akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan, data yang diperoleh, dan kesimpulannya seperti apa. Nah, di bawahnya lagi, peserta didik berdiskusi melalui tanya jawab atau memberikan tanggapan kepada kelompok lain yang sedang berpresentasi terhadap hasil eksperimen yang sedang berpresentasi. Nah, yang terakhir ini, di dalam model pembelajaran yang terakhir, ada refleksi dan evaluasi. Nah, di sini guru dan siswa merefleksikan proses dan hasil eksperimen atau hasil percobaannya. Nah, guru juga mengajak peserta didik untuk menyadari aspek apa saja yang kurang dalam menjalankan percobaan. Nah, selanjutnya di bawahnya lagi, guru memberikan umpan balik untuk membantu peserta didik dalam memahami materi. Oke. Nah, di sini ada refleksi. Jadi di dalam refleksi ini ada refleksi guru dan refleksi peserta didik. Nah, yang pertama itu ada refleksi guru. Di sini yang pertama itu ada pembelajaran atau kegiatan mana yang perlu ditingkatkan. Jadi guru itu harus tahu pembelajaran mana ya atau kegiatan mana yang harus ditingkatkan lagi. Nah, yang kedua itu ada materi apa yang sudah dikuasai oleh peserta didik. Jadi guru itu harus tahu juga materi apa yang sudah dikuasai oleh peserta didik. Apakah peserta didik sudah menguasai materi pada hari ini. Yang ketiga itu ada apakah ada materi yang sulit dipahami oleh peserta didik. Nah, di bawahnya lagi selanjutnya ada
refleksi peserta didik. Yang pertama itu, bagaimana menurut kalian pembelajaran pada hari ini? Yang kedua, hal-hal apa saja yang belum dipahami pada materi wujud zat dan perubahannya terhadap benda berubah? Yang ketiga, bagaimana perasaanmu saat unjuk diri di depan teman-teman di saat presentasi atau tanya jawab? Oke. Nah, di sini ada bahan-bahannya, ada 2 sendok, 2 lilin, dan korek api jas. Nah, di sini ada video. Nah, setelah mencoba melakukan percobaan eksperimen yang udah dilakukan bersama peserta didik dan guru-guru, nah guru akan memberi lembar kerja pada peserta didik untuk mengerjakan. Jadi guru tuh menyuruh peserta didik untuk mengerjakan tugas LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada LKPD yang kedua. Pertama itu, nah, di sini ada susunlah Fajar gambar berikut agar menjadi gambar utuh. Nah, sebelum gambar utuh ini, susunlah Fajar seperti yang sudah terjadi, yang sudah jadi, yang gambar lilin. Jawablah pertanyaan bawah ini dengan beberapa perubahan wujud zat sesuai dengan apa dengan pengalaman yang kamu alami. Yang ketiga, ceritakan pengalamanmu secara singkat dengan cara lisan sesuai arahan guru. Nah, soal pertama ada, perubahan wujud benda apa saja yang pernah kamu lihat dan bagaimana perubahannya. Yang kedua, apakah perubahan wujud zat tersebut melepaskan atau menyerap kalor? Jelaskan. Ketiga, berapa lama perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam perubahan wujud zat tersebut? Keempat, apa saja jenis perubahan wujud zat yang terjadi tersebut? Nah, ini LKPD yang pertama. Nah, ini LKPD yang kedua. Jadi guru itu menyuruh membuat kelompok. Satu kelompok bisa terdiri dari 4 orang. Nah, lembar kerja peserta didik LKPD hasil percobaan perubahan wujud zat. Nah, ada nama kelompok, anggota kelompok, hari, tanggal, topik, perubahan wujud benda, tujuan pembelajarannya. Melalui percobaan peserta didik mampu pertama mengidentifikasi perubahan wujud benda dari mencair dan membeku. Kedua, menyimpulkan. Nah, setelah mengidentifikasi, guru itu menyuruh kepada peserta didik untuk menyimpulkan bagaimana perubahan wujud benda bisa dapat terjadi. Ketiga, menggambarkan diagram perubahan wujud benda, yaitu mencair dan membeku. Ini contohnya. Nah, setelah LKPD, di sini ada lembar evaluasi siswa. Nah, di sini lembar evaluasi siswa itu terbentuk PG 10 soal dan juga udah ada jawabannya. Nah, terima kasih. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, untuk ketua kelas boleh memimpin doa sebelum berakhir pada KBM pada hari ini. Baik. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.